Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadiluna Nabila, nomor BP 1910 922060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil laporan saya mengenai manajemen lalu lintas perkotaan yang saya lakukan khususnya pada Jalan Ujung Gurun, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang pertama, di sini kan saya jelaskan dulu untuk identifikasi jalannya. Jalan yang saya survei di sini ada Jalan Ujung Gurun, yang merupakan jalan yang menghubungkan Jalan Veteran dengan Jalan Jenderal Sudirman, yang mana Jalan Ujung Gurun ini memiliki 2 jalur dan 2 lajur. Untuk lokasinya itu terdapat pada Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan fungsi jalannya itu adalah jalan kolektor yang memiliki panjang sebesar 750 meter dan lebar sekitar 9 meter. Baiklah, yang pertama saya bahas di sini ada identifikasi masalah lalu lintas. Di mana untuk hal pertama geometrik jalan dan persimpangan. Untuk geometrik jalan itu sendiri tidak terlalu banyak terdapat masalah, tapi untuk persimpangannya itu terdapat permasalahan yang mana adanya titik konflik karena persimpangan ini cukup ramai dilalui. Selanjutnya itu untuk struktur dan kondisi jalan. Itu untuk struktur jalan yang tersendiri pada bagian pinggir jalannya itu ada kerusakan karena akar tanaman. Selanjutnya untuk perlengkapan jalan dan juga bangunan pelengkap jalan. Untuk Jalan Ujung Gurun ini terdapat satu masalah, itu berupa marka jalan yang tidak jelas. Dan untuk lokasi potensi kecelakaan dan kemacetannya itu terjadi pada persimpangan yang ada pada Jalan Ujung Gurun ini, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, karena ramainya dan juga padatnya arus lalu lintas pada persimpangan tersebut sehingga menyebabkan adanya titik crossing, maka untuk lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan terjadi pada persimpangan tersebut. Selanjutnya itu ada penggunaan bagian jalan selain peruntukannya. Untuk masalah ini yang terjadi pada Jalan Ujung Gurun itu adanya iklan yang dilakukan di sepanjang jalan. Dan untuk penggunaan ruang jalan, permasalahan yang timbul itu adalah banyaknya penggunaan ruang jalan ini yang digunakan untuk tempat parkir mobil. Selanjutnya, untuk kapasitas jalannya, dari perhitungan yang sudah saya lakukan, dapatkan untuk kapasitas jalannya itu sebesar 3.407,5 SMP per jam. Dan untuk tata guna lahan pinggir jalan itu, karena daerah sekitar Ujung Gurun itu termasuk daerah yang banyak pertokoan, tetapi untuk lahan parkir itu sedikit, maka banyaknya pinggir jalan ini yang digunakan oleh beberapa kendaraan untuk memarkir kendaraannya. Selanjutnya itu untuk pengaturan lalu lintas, di mana untuk pengaturan lalu lintas di jalan ini sudah baik, yaitu sudah diatur dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dan juga sudah dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya untuk kinerja lalu lintas, berdasarkan data yang saya lakukan survei itu selama kurang lebih 1 jam, itu didapatkan data untuk kendaraan ringan, berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor, dapat dihitung berapa volumenya dan berapa kapasitasnya. Dan didapatkan juga untuk tingkat layanan jalannya itu sebesar 0,352. Dari tabel karakteristik itu, nilai tingkat layanan jalan sebesar 0,352 itu masuk ke dalam LOS B, di mana untuk karakteristik itu sendiri arusnya itu termasuk stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Masuk ke bagian kedua, itu ada inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Di mana yang pertama itu mencari volume lalu lintasnya. Dari data yang saya dapatkan, maka dapat diketahui volume lalu lintasnya itu sebesar 1.200,2 SMP per jam. Dan untuk tingkat kerusakan jalannya itu sedikit karena terjadi kerusakan pada bagian pinggir jalan. Selanjutnya untuk komposisi lalu lintas yang ada pada jalan ini itu terdiri dari kendaraan berat, kendaraan ringan, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor. Dan untuk variasi lalu lintasnya yang saya lakukan pada survei kurang lebih 1 jam itu, saya buat per 15 menit sehingga didapatkan sesuai grafik yang tertera pada slide. Selanjutnya untuk distribusi arah, seperti yang diketahui jalan ini adalah
jalan yang terdiri dari 2 jalur dan 2 lajur. Jadi terdapat 2 arah pada jalan ujung urun ini. Dan untuk pengaturan arus lalu lintasnya sudah menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas dan juga sudah menggunakan rambu-rambu lalu lintas yang baik. Dan untuk kecepatan dan tundaannya, karena banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan, itu menyebabkan terjadinya tundaan, di mana tundaan ini kan juga menyebabkan turunnya kecepatan kendaraan. Selanjutnya itu untuk kinerja perlengkapan jalan, itu sudah dilakukan survei, banyak bagian dari perlengkapan jalan ini yang masih bagus, tapi hanya terjadi kerusakan itu pada alat penerangan. Dan yang terakhir itu ada perkiraan volume lalu lintas yang akan datang. Nah, untuk perkiraan volume lalu lintas yang akan datang ini saya perkirakan itu terjadi kenaikan sebesar 5% per tahunnya, sehingga dapat didapatkan perhitungan untuk volume lalu lintas 5 tahun ke depan itu sekitar 1.531,793 SMP per jam. Untuk bagian ketiga itu ada inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan, di mana untuk pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan existing itu, setelah saya lakukan survei selama kurang lebih 1 jam, didapatkan volumenya itu sekitar 1.200,2 SMP per jam dan kapasitasnya sebesar 3.407,35 SMP per jam. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat bahwa volume lalu lintasnya itu masih lebih kecil daripada kapasitas yang tersedia, maka jalan ini masih dapat menampung kendaraan yang lewat dengan baik. Kemudian untuk analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang, dari perhitungan volume di masa yang akan datang tadi yang saya buat 5% per tahun, didapatkan kira-kira volumenya itu sebesar 1.531,793 cm per jam. Nah, dari data pertemuan tersebut akan diperlukan juga beberapa pelebaran jalan dan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas jalan yang ada di masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu masuk ke bagian penetapan tingkat pelayanan, di mana untuk kecepatannya sendiri pada jalan ini rata-rata kendaraan itu melakukan kecepatan kendaraan itu sekitar 40-60 km per jam. Dan untuk rasio antara volume dan kapasitas jalan, seperti yang terlihat pada slide, pada tabel tersebut sudah saya dapatkan volume jalannya berapa dan kapasitas jalannya berapa. Dan untuk waktu perjalanan yang ditempuh oleh seorang pengendara yang melewati jalan ujung urun ini itu sekitar 1,125 menit sampai 0,75 menit. Dan untuk kebebasan bergeraknya itu cukup bebas karena untuk kapasitas dan juga volume yang tadi masih bisa dikatakan bahwa untuk jalan ini kebebasan bergeraknya masih cukup bebas. Dan untuk keamanan ini juga sudah cukup aman karena dilihat dari tingginya kerusakan yang ada di pinggir jalan dan juga rambu-rambunya masih cukup baik, sehingga untuk keamanan di jalan ini masih cukup aman. Dan selanjutnya itu ada keselamatan. Untuk keselamatan ini di jalan ujung urun ini sudah baik juga karena dari data yang diketahui untuk tingkat kecelakaannya juga cukup rendah. Dan untuk ketertiban yang ada di jalan ujung urun ini dia juga baik, tapi masih harus diperbaiki lagi terhadap kendaraan yang masih banyak parkir di bagian pinggir jalan. Selanjutnya itu ada kelancaran. Untuk kelancarannya ini tergolong lancar, namun karena adanya beberapa kendaraan yang masih parkir di pinggir jalan, itu masih menyebabkan hambatan dan juga tundaan sementara di beberapa ruas jalannya. Dan yang terakhir itu untuk penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas, itu cukup baik karena kondisi jalannya yang tidak ada lubang dan lebar jalan yang juga cukup memadai. Namun pada jam-jam puncak terkadang ada ketidaknyamanan karena adanya hambatan atau tundaan yang terjadi di sepanjang ruas jalan. Nah, untuk gambaran jalan sendiri bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan. Dan selanjutnya untuk permasalahan. Kesimpulan dari semua permasalahan yang ada tuh bisa dilihat dari slide itu jalannya yang rusak di bagian pinggir jalan, terus tidak adanya marka jalan, jalan yang digunakan tidak sesuai dengan penggunaannya seperti ada iklan, dan banyaknya mobil yang parkir di pinggir jalan. Nah, untuk traffic konfliknya sendiri bisa dilihat di layar. Dan terakhir itu untuk rencana pengaturan, di mana untuk
rencana pengaturan terhadap masalah-masalah yang ada itu kita bisa memperbaiki kondisi jalan yang rusak, dan juga kita bisa menambah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan yang terakhir kita juga bisa mempertegas sanksi terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada ruas jalan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang manajemen lalu lintas perkotaan ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.